rindumu apa sih di masing-masing person ya. Ternyata kerinduannya itu bermacam-macam. Pada saat kecil saya, ya jujur, kenapa saya ambil dari karya-karya anak-anak ini, itu sebenarnya mengingat masa lalu saya. Jadi kehilangannya itu saya terima, kehilangan ibu saya terima, tapi kenangan-kenangan itu tetap harus bisa saya ingat-ingat, kayak selesai mandi ibu saya berias, itu ke saya sangat membekas. Ketika ayah saya meninggal, kejadian itu udah nggak ada lagi. Jadi yang biasanya ketika saya pulang itu pasti di situ disiapkan kacang untuk camilan saya ketika saya pulang. Itu ketika bapak saya udah nggak ada, eh, sudah nggak pernah terjadi lagi. Ini sebenarnya menurut saya yang lebih mulia dari AI itu masih banyak, bahwa AI itu diciptakan oleh manusia dan manusia diciptakan oleh AI Tuhan. Sekarang itu kebanyakan itu ngikut alur, menutup dirinya sendiri, nggak sesuai dengan apa yang ada di dirinya sendiri. Baik sahabat setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Irindro Kusuma, Pemret setitik.id. Pada kali ini saya ada kegiatan spesial yang mungkin ini menjadi kehormatan bagi setitik.id, karena kami ini podcast kaki lima ini. Kaki lima, bukan UMKM, di bawahnya UMKM ini. Dan saya sedang bersama rekan-rekan. Kalau rekan-rekan kayaknya enggak ya, Pak. Iki akhirnya bingung aku, Mas, jujur bingung iki. Iki aku kudu basa ngoko, basa apa ya? Oh, koncan. Oke. Jadi sahabat-sahabat studio semua. Ini saya sedang ada di Galeri Raos. Ini ada pameran setengah rindu bersama ini seniman-senimannya Simpul 8 Kota Batu. Nah, di samping saya ini ada Mas Fajar. Iya Mas ya, Mas Fajar. Apa kabarnya Mas? Oh baik ya. Terus ada Mas Faal. Faal Jagra. Baik Mas. Baik. Terus ada ini mentor saya ini, Mas Kris. Mas Kris. Halo Pak. Apa kabar Mas Kris? Baik Pak. Alhamdulillah. Ini mentor saya juga ini, senior semua ini. Mas Niko. Selamat sore. Selamat sore Mas Niko. Kabar baik Mas Niko ya? Baik. Kemudian sana ini bapak atau mbak atau apa ya? Kageng. Bebas. Mas Jumali. Sore. Sorry. Baik Mas ya? Oke. Saya ini sambil menghilangkan rasa tegang. Karena dalam sejarah ini saya podcastan dengan banyak orang ini. Ada 6 orang. Oke. Baik, saya itu sebenarnya pertama kali mendengar kata-kata setengah rindu itu saya agak tertarik dan penasaran karena penuh filosofis gitu ya. Setengah rindu, karena rindu sendiri bagi saya kan sudah setengah, maka perlu melampiaskan sehingga sudah tersampaikan kerinduan saya ini. Nah, saya ingin tahu dulu maksudnya setengah rindu itu apa ini? Kalau di awal perjumpaan kita akhirnya ketemu kata hanya rindu saja, rindu. Tapi kayak pameran rindu itu sepertinya kurang menarik. Kemudian ketika kita lempar ya, kemarin dulu kita lempar ya, rindumu apa sih di masing-masing person ya. Ternyata kerinduannya itu bermacam-macam sesuai apa yang ada di karya-karya ini, sehingga akhirnya kerinduannya dilukis. Setelah dilukis selesai, jadi
Lah, ngapain makanya kami berkumpul? Anggap aja memang proses kami itu hanya setengah, karya selesai itu setengah. Tapi ketika menjadi milik publik, ketika sudah ditampilkan, sepertinya setengah rindu ini akan menjadi perasaan yang utuh, atau bahkan perasaan kita bisa tersampaikan kepada apresian, kepada para penonton, sehingga mereka juga merasakan hal-hal yang sama di masing-masing dari personal ini. Oh, keresahannya Mas Fajar, Pak Aljagra, Dwi Kris, saya, kemudian Pak Jumali, ada Saihu yang mungkin masih sebentar lagi nyusul, kemudian ada Nadia Vina, kemudian ada pensil bundu si Eko Alif. Ya, masing-masingnya harapannya ini tersampaikan secara utuh, sehingga setengahnya rindu, ya setengahnya adalah para penonton ini. Jadi rindunya semakin akhirnya full gitu ya. Akhirnya Full. lengkap. Bukan lagi setengah-setengah tapi sudah penuh kayaknya ya. Harapannya Harapannya penuh. Oke, oke. Saya tertarik dengan tadi makna filosofisnya makin masing-masing karya ini dari masing-masing seniman ini. Saya tadi sudah berkeliling ke berbagai macam sudut yang ada di sini. Itu saya mau tidak mau harus memori saya teringat pada masa-masa yang lalu. Kebanyakan saya harus mengingat memori saya kembali ke masa lalu gitu. Sebagai salah satu contoh, misalkan saya di situ ada karya main karet gitu ya. Ini kecil saya jumpai, tapi sekarang kayaknya kayak anak-anak tidak itu. Nah, saya ingin yang ini dulu, kayaknya kayak Mas Jumali kayaknya ya, yang ini ya. Nah, Mas, saya ingin tahu Mas, kerinduan apa yang sebenarnya Mas Jumali ingin apa ya, capai gitu, sehingga terobati rindu itu. Ya, ini Mas, apa yang saya pikirkan, apa yang saya angan-angan pada saat setiap hari libur anak sekolah itu Sabtu Minggu di depan rumah saya ini mesti banyak anak kecil bermain sepak bola, ada yang macam-macam lah, tenis, ada main badminton atau apa, sepak bola, loncat tali, dan akhirnya aku kembali merenungkan hal itu pada saat kecil saya. Itu pada saat kecil saya, ya jujur, kenapa saya ambil dari karya-karya anak-anak ini, itu sebenarnya mengingat masa lalu saya, tapi persoalannya berbeda tempat. Yang dulu waktu kecil saya masih punya tempat, Mas. Tempat saya walaupun di desa masih punya lapangan, di sungai masih bersih, bisa mancing, bisa renang, ya, main anak-anak main loncat tali di halaman rumah lebar-lebar. Nah, saya mengingat waktu masa kecil itulah akhirnya terinspirasi, kembali rindu saya pada saat kecil saya karyakan sebuah lukisan seperti itu. Jadi intinya rindu di masa kecil saya. Rindu di masa kecil. Iya. Kalau sekarang kayaknya jarang dijumpai ya. Iya. Halaman luas di Kota Batu ini kayaknya hampir tidak ada ya. Benar, Mas. Terutama tempat bermainnya anak-anak. Yang dulu waktu saya kecil banyak, Mas, ada lapangan desa, halaman rumah lebar-lebar. Nggak ada. Dulu itu namanya bermain di jalan itu nggak ada. Nah, sekarang setiap hari libur sekolah pasti di depan rumah saya anak-anak itu pagi itu mesti itu bermain sepak bola, main badminton, main loncat tali, macam-macam. Nah, itulah. Ya, sebagian ke modern main Gadget ya. gadget, Oke. ngumpul nonton bareng. Nah, itu. Mabar. Ya. Tapi sebagian kecil nggak semuanya memiliki. Ya itu tadi pelampiasannya sepak bola,
lain main tali, badminton, itu seperti itu. Berarti ini sebenarnya kegelisahan yang hari ini juga dirasakan oleh kebanyakan orang sebenarnya ini. Iya. Mas Malik. Jadi saya hanya itu aja teringat masa lalu Oke. yang membedakan tempat gitu aja, Mas. Tempat aja ya. Iya. Oke, oke. Terima kasih Mas Iya, Jimmy. iya. Luar biasa ini filosofinya dalam lukisan di apa ya, pameran Setengah Rindu ini. Kemudian ini ada di belakang saya ini juga ya, saya ada rasa-rasa yang sepertinya harus nakdek gitu loh. Ngerti Mas Jimmy? Ketika melihat itu nakdek, ini gambaran sebenarnya apa yang maknanya wanita-wanita yang ada di lukisan Mas Fajar ini? Gimana Mas? Apa Mas? Rindu apa Mas Fajar ini? Lukisan saya sebenarnya dari tema sehari-hari, Mas ya. Saya suka itulah yang secara ide nggak nyari-nyari gitu. Karena di kehidupan sehari-hari langsung ada itu. Nah, kebetulan yang saya angkat tentang ide dan gagasannya itu dari ibu saya. Ibu saya yang sudah meninggal. Nah, saya ingin melukis itu. Itu berkaitan dengan tema dari pameran kita waktu itu. Mungkin 1-2 karya saya sudah ada waktu itu kerja, sudah siap karya saya, karena semenjak kematian ibu saya selalu melukis itu, Mas. Jadi ketika saya melukis itu ada perasaan nyaman di diri saya, karena kerinduan kepada ibu yang sudah meninggal itu kayak rindu yang apa ya, yang Tidak ada obatnya. nggak ada selesainya gitu. Nah, setelah saya bisa melukis 1-2 gitu ada perasaan nyaman. Jadi ide dan gagasan saya seperti itu sampai jadi pameran ini. Oke, Mas, satu hal yang paling Mas Fajar rindukan dari seorang ibu itu apa, Mas? Ya gimana ya, saya ini anak terakhir, Mas. Saya anak terakhir, mungkin posisi saya waktu itu paling dekat. Jadi kehilangannya itu saya terima, kehilangan ibu saya terima. Tapi kenangan-kenangan itu tetap harus bisa saya ingat-ingat. Kayak selesai mandi, ibu saya berhias. Itu ke saya sangat membekas. Itu. Saya rasa itu. Oke. Kayaknya dalam sekali kayaknya ini. Dalam sekali ini kayaknya makna dari lukisan seorang ibu ini ya, Mas ya. Oke. Buat saya ya seperti itu, Mas. Oke. Saya juga merasakan betul seperti yang lukisan itu. Nah, ini iya. Ini dulu kita waktu tidur gitu, ibu ngerias kan gitu kan. Iya, itu mungkin yang dirindukan oleh Mas Fajar gitu ya. Itu buat saya sangat membekas dan saya merasa harus berkewajiban melukis itu. Kewajiban ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Nah, oke, saya di belakang kami ini ada yang aneh sebenarnya. Saya juga penasaran kenapa kok ada kacang-kacangnya itu ya. Ini punya Mas Saiku ini ya. Mas Saiku itu kacang ini dulu dikacangin atau rindu dikacangin atau seperti apa ini? Kok ada kacang ini? Gimana Mas Saiku? Kok kacang dan ada sosok? Ini kalau saya lihat ya, kan kelihatan mungkin ya, itu ada anak yang memeluk kacang seolah-olah rindunya itu, nggak tahu rindunya banget, rindu dikacangi zaman dulu waktu pacaran atau seperti apa sebenarnya dikacang ini, Mas? Oke Mas Saiku, kira-kira kerinduan apa ini? Oke, ini bermula dari pengalaman saya di waktu saya ketika mungkin dimulai waktu saya SMA sampai kuliah. Kalau SMA sampai kuliah kan saya kos, jadi ketika pulang kampung istilahnya, itu ketika waktu pulang itu mesti di atas meja ruang tamu itu pasti sama bapak saya itu disediakan
satu kresek sebungkus kacang seperti itu. Nah, itu terus berulang. Jadi ketika misalnya waktu SMA itu saya tiap 1 minggu sekali itu pulang, itu mesti ada. Jadi saya itu nggak apa, Pak, apa nanti tukokno kacang atau enggak itu, jadi nggak ada apa, saya ya jadi butuh apa, minta atau pengen atau apa, saya nggak pernah apa namanya, terucap kalimat seperti itu. Jadi secara istilahnya apa ya, secara otomatis kacang itu hadir ketika saya itu pulang ke rumah seperti itu. Sampai saya kuliah itu tetap ada. Nah, setelah itu ketika apa, ayah saya meninggal, eh, kejadian itu udah nggak ada lagi. Jadi yang biasanya ketika saya pulang itu pasti di situ disiapkan kacang untuk apa ya, camilan saya ketika saya pulang. Itu ketika bapak saya udah nggak ada, eh, sudah nggak pernah terjadi lagi seperti itu. Mungkin ketika awal-awal ayah saya meninggal itu saya nggak merasakan, tapi setelah lambat laun tambah tambah apa ya, tambah lama ketika saya teringat waktu makan kacang, saya memang sukanya kan ngemil, soalnya saya ya nggak ngerokok, jadi saya lebih senang ngemil. Nah, setelah itu pikiran saya itu kayak kembali lagi di zaman dulu. Oh, di waktu bapak saya masih ada, jadi kayak ada rasa apa, kangen, rindu rindu kejadian tersebut. Makanya Kak, di sini saya kasih judul lesap. Lesap itu menghilang, lesap itu hilang. Jadi yang hilang itu apa ya, kejadiannya, tapi memorinya itu sebetulnya ketika dirasakan lagi ternyata yang hilang itu sebetulnya nggak akan pernah hilang seperti itu. Berarti ini sebenarnya saya sebenarnya agak ini juga agak melo jadinya, karena saya barusan saja kehilangan bapak saya juga, kehilangan bapak saya mau 40 hari. Jadi ini sebenarnya juga simbol kangen sama bapak gitu mas ya, kira-kira mas ya. Ya, Saya juga kangen bapak saya senang nyumeti di Boratus ya, waktu cuma legi itu. Nah saya ketika menghirup itu sebenarnya terobati sebenarnya, ketika meskipun nggak ngerti dungone kok tak sumet hari ini. ya. Itu tuh kerinduan itu berat apa ya, kayaknya dari tadi tuh dalam banget masa kecil ibu kemudian bapak, jadi kerinduan yang utuh sebenarnya di sini, bukan setengah sebenarnya. Saling melengkapi ini ya. Oke. Mungkin ada lagi Mas Fajar yang apa, Mas Fajar apa Mas Fajar Mas Ibu ini apa lagi nih Mas, kacang ya memang simbol dari bapak yang suka makan kacang tadi gitu. Iya, jadi yang suka kacang itu saya. Oh, Jadi suka kacang ya, Mas. yang Mas itu. suka ngemil kan saya. Jadi makanya tiap tiap kali saya pulang itu mesti Disedia. disediakan itu. Oh, Ya, anakku mulai pasti anak ya, kacang. betul. Jadi kebetulan Masa murah ya, karena kebanyakan kacang. Betul. Oke. Terima kasih Mas Saiku, luar biasa filosofinya dalam banget ini. Saya ingin lari ke yang merah merona itu, kayaknya nggak tahu apa kaitannya sama partai politik atau apa ya kok merah itu ya. Ini kayaknya tapi di ini ya, karena apa ya, saya suka ada kata-katanya dan jujur di antara yang ini yang saya sulit memahami itu adalah yang merah. Itu apa ya? Kayak gitu. Tapi banyak tulisan-tulisan yang di sana itu yang dituliskan itu kayaknya keresahan hati atau patah hati atau nggak tahu apa itu. Kira-kira Mas Faal itu apa mas maksudnya mas? Kerinduan apa ini? Apakah kerinduan terhadap masa lalu yang tertinggal atau ditinggal atau gimana? Saya nggak paham ini. Salah satunya itu mas. Salah satunya itu ya. Berarti kena juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya karya saya ini merespon dari lebih banyak ke hari ini sih mas, ke teman-teman Gen Z, teman-teman yang baru, sampai ada salah satu itu yang berjudul
cita-citaku menjadi AI. Kalau untuk masalah kerinduannya, ya kerinduan menjadi AI. Enggak. Di era yang sungguh sangat cepat ini ya Mas, saya melihat apapun itu semakin lama semakin cepat. Contoh paling mudahnya itu adalah TikTok. Bagaimana video itu yang paling banyak ditonton itu adalah 30 sampai 1 menit. Setelah itu ditinggal. Jadi itu kan dimana kita dituntut untuk semakin cepat. Nah, saya membuat karya itu dengan apa ya, dengan cara dan rasa yang ingin di dalam diri saya, yaitu kembali melambat. Salah satunya itu karena di era yang sangat cepat ini, ketika hal itu menjadi sebuah komoditas dan menjadi sebuah kepercayaan, menurut saya itu akan sangat bahaya. Ketika kemarin 3 sampai 5 tahun ke belakang, cita-cita anak-anak atau remaja-remaja itu menjadi influencer, bisa jadi 3 sampai 5 tahun ke depan cita-cita mereka adalah menjadi AI. Iya kan? Karena ya Betul. karena saya mengalami bahwa teman-teman saya udah mulai banyak yang ngobrol dengan AI gitu. Mulai ngobrol dengan AI, mereka mulai nyaman dengan jawaban-jawaban yang dikeluarkan AI. Dan kalau dibilang AI itu sangat punya banyak hal gitu ketimbang manusia, memang iya. Tapi sebenarnya menurut saya yang lebih mulia dari AI itu masih banyak gitu. Bahwa AI itu diciptakan oleh manusia dan manusia diciptakan oleh AI. Tuhan. Tuhan, bahwa bagaimanapun ya semoga Tuhan itu tidak terus-menerus kemudian dinafikan gitu, dilupakan oleh hal itu. Makanya itu saya memilih untuk lebih melambat. Dan kenapa banyak orang kemudian bingung membaca atau mencoba ingin membedah karya saya gitu, yang saya juga bingung sebenarnya. Karena juga banyak yang bilang bahwa figur itu, mereka bilang, teman-teman saya bilang ataupun pengunjung bilang, Mas, ini apakah ini kuman? Apakah ini kuman? Apakah ini monster? Saya menanggapinya, saya membuat ini tuh secara intuitif. Saya tidak pernah nyeket dan segala macam, karena dulu awal-awal ketika saya membuat karya dengan disket dulu, itu kebanyakan saya goresnya itu salah. Jadi saya lebih kok tidak seperti yang saya pikirkan gitu ya jadinya. Dan itu membuat saya awalnya sakit hati. Itu beda ya? Sebenarnya beda, makanya Kok bisa ya? ya akhirnya karya-karya ini tidak pernah saya seket Mas. Oke. Jadinya seperti itu membuat saya lebih, ternyata bisa jadi seperti ini gitu ya. Menjadi saya semakin senang. Nah, kebanyakan orang-orang intuitif itu menilai karyanya dengan efek kejut Mas. Oke. Ya, anjay. Efek kejut. Nah, kalau mungkin bapak-bapak dan mas-mas, saya ini berkarya dengan kerinduan masa lalu. Saya ingin berkarya dengan kerinduan ketika dunia ini masih melambat. Luar biasa ini. Penuh filosofis banget dan sulit dimengerti kayaknya ini. Atau gara-gara ini ada AI-nya ini kayaknya ya. Gara-gara nggak pakai AI, apa yang dipikirkan akhirnya beda ini yang hasilnya. Tapi keren karena Terima kasih. ternyata tidak semuanya yang cepat itu baik dan bagus ya. Iya. Kadang kita perlu yang lambat gitu. Betul. Kalau nggak ada lambat nggak ada slow motion ya. Anjay. Iya kan? Nggak asik gitu. Oke, terima kasih Mas Saiko. Mas ya Allah, Mas Faal, Mas, si kepikiran bapak aku. Mas Faal. Oke lah, karena yang pegang ini sudah Mas Niko. Ini
karya-karyanya adalah karya-karya yang ya apa ya, seperti anak kecil yang hidup sehari-harinya apa adanya, tanpa ada apa ya, seperti mandi dan seterusnya, ada main-mainan ini pingin kembali kecil gitu ya Mas ya? Ada. Biar nggak kepikiran utang dan lain sebagainya kayaknya ya. Benar. Itu Mas Niko, ini gimana Mas Niko? Baik, kalau dilihat di situ atau teman-teman bilang dan saya sendiri juga merasakan ini visual ini lugas saja gitu. Ya, ya itu gitu. Kemudian saya barusan berpikir juga, oh ternyata ini tidak pandai berbohong. Dan ternyata orang yang pandai berbohong itu harus seringnya lebih sukses daripada saya. Saya nggak bisa bohong. Jadinya ya jujur apa yang saya alami, apa yang saya sering lakukan itu yang jadi dasar pemikiran atau karya ini. Lah rindunya di mana? Lah rindunya ternyata saya rindu itu tadi. Ya kanak-kanak itu ternyata lucu juga ya. Jadi kanak-kanak di umur 45 tahun itu lucu juga gitu loh. Maksudnya lihat anak-anak siang pulang sekolah bertengkar, main bertengkar. Rame kemudian dipisah orang tuanya, pulang suruh tidur, sore bangun, mandi, berangkat ngaji, disangoni, tumbas jajan. Lah kok joinan jajan? Padahal tadi siang udah bertengkar. Maksudnya, ternyata anak-anak kecil itu menghadapi keadaannya itu dengan rileks gitu. Nah, saya pengen gitu, pengen rileks, pengen tenang, pengen nyantai. Bukan karena saya sedang ada masalah, tidak juga. Tetapi lebih sering perang di pikiran aja sebetulnya. Nah, ternyata bahasa visual yang seperti ini yang mewakili saya ya, rindu jadi anak kecil, rindu hal-hal yang membahagiakan, yang menyenangkan, tapi tidak melulu ternyata munculnya menyenangkan, cuma visualnya saja kanak-kanak, tapi kalau dari ceritanya macam-macam, ada yang apa istilahnya ya, sing sedih tapi bahagia, bahagia tapi sedih, sedih aja atau bahagia saja, Natural apa adanya. itu sih nggak sulit bohong pokoknya. Kadang lo kayak gini aku gak seneng. Enggak. Karena anak-anak itu lebih ke jujurnya ya daripada orang dewasa ya. Iya, ekspresinya kan gitu, anak-anak nggak seneng ya nggak seneng, jujur apa, seneng ya nampak seneng, Dan kalau marah kan nggak lama-lamaan. marahan juga nggak lama-lama. Nah ini kebanyakan saya marahan kelamaan, jadinya stres sendiri. Oh ternyata jadi anak kecil aja wis, pulang bawa permen sikil latte merah gitu. Seneng ya Mas. Sudah. Oke, sederhana sekali tapi ini ya menggambarkan diri kita dulu sebenarnya sama kakak-kakak saya gitu ya, yang sekarang sudah tidak mungkin kembali lagi karena sudah berkeluarga semua. Untuk kembali seperti dulu kayaknya gak mungkin kayaknya. Mungkin yang digambarkan Mas Niko sehingga menghasilkan karya yang luar biasa ini. Oke. Ini sinyapnya jawaban nggak seneng aku. Dia tidak tekan dia. tak kasih aja. Iya, sudah tekan dia. Ini gambar yang paling ekstrim ini kayaknya. Tidak tahu ini Enggak lah. rindu tahun 65 atau rindu apa ini ya? Enggak, 98 ya, 98. Ada Putri Diana, tokoh-tokoh dunia, ada Putin, ada Tan Malaka, ada Mahatma, ada siapa terakhir itu namanya? Frida Kahlo. Rindu, apa yang sangat rindukan terhadap yang saya inginkan dari tokoh-tokoh itu adalah prinsip dan apa ya, prinsip dan nih Mas? Lihat rindu pemikirannya dia kayaknya karena melihat realitas hari ini ya. ya. Ide dan
idealisnya, idealisnya, Idealisme prinsip dan tokoh-tokoh ini. prinsip hidupnya yang penting. Oke, oke. Salah satu contoh tokoh yang prinsip hidupnya Mas Kris kagumi sampai hari ini itu di antara kelima tokoh ini satu, oh iya lima ya, lima ini siapa Mas? Pak Hindu. Eh, semua saya kagumi Mas. Oh semua saya kagumi ya. Ada plus minusnya masing-masing. Saya sama Pak Eri juga kagum. Sama Pak Frida juga kagum. Enggak. Ini Mas Gus ini enggak seperti anak-anak yang di bola Mas Niko tadi nih kayaknya ini. Karena bacaannya saya tahu ini pasti ada sesuatu. Enggak. Mulai bohong juga enggak berani jawab. Enggak, sekarang kan gini ya. Orang sekarang itu kebanyakan itu ngikut alur, menutup dirinya sendiri, nggak sesuai dengan apa yang ada di dirinya sendiri gitu Mas. Itu contohnya, salah satu contoh ya, Gandhi atau Putri Diana. Putri Diana itu kan sebetulnya seorang putri, tapi dia rela meninggalkan apa ya namanya, Singgasananya mungkin. ya itulah mungkin, yaitu keningkeratannya Peningkatannya. demi bisa melandai. Oke. Berarti yang dirindukan Mas Gus itu adalah masalah idealisme kayaknya yang sekarang sudah mulai hilang kayaknya. Ya sekarang kan mulai hilang, apa-apa nggak punya apa-apa, aku sok iki Oke. gitu. Jadi nggak jujur di dirinya sendiri gitu Mas. Oke. Tidak sesuai dengan hati dan Ya. prinsipnya ya. Oke. Ini saling melengkapi kayaknya ya. Dari simpul 8 ini tadi saling melengkapi dari anak-anak, orang tua sampai realitas sosial yang ada, AI dan pemikiran yang idealisme itu kan saling melengkapi pada akhirnya kehidupan ini ya yang ada di satu ruangan ini kayaknya. Terus sebetulnya masih ada dua ya. Oh ada dua yang ya? belum ikut ke sini karena masih ada Iya. kegiatan. Oh iya, masih ada kegiatan. Ada yang berfilosofi tentang bagaimana sih itu kebudayaan Jawa yang sekarang sudah mulai hilang. Oke. Terus ada lagi yang bercerita tentang bagaimana sosial politik yang ada di saat ini. Oh yang ada ini ya yang pakai celana pink itu ya? Celana pink. Oh kemarin pakai jadian yang baru saja ini. Mungkin bisa disitu sedikit ini. Dari siapa Mas Niko atau siapa mewakili karya yang ada ini kayaknya. Untuk Eko Alif atau Pensil Bundu ya, realitas sosial dan politik yang ada di Indonesia ini anak kekinian saumur-umure gitu ya, sehingga apa yang ditampilkan memang yang lagi in dan dibahas di 2025 kemarin. Ikon-ikonnya juga muncul ya, celana pink, kaos putih, bawa stick golf. Tahulah ya pemirsa ya. Siapa itu? Nah, itu. Kemudian ada pulau sawit dengan logo dolar tertaut benang. Ya monggo diartikan sendiri. Saya yakin teman-teman pinter semua kok. Atau kalau nggak pinter, AI aja ditanya, di foto ditanya AI ini maksudnya apa? Enggak, faaljagra.ai. Itu Eko Alif atau EKE Pensil Bundu. Kemudian di belakang sana mungkin kelihatan ada karyanya Nadia Vina Maharani, dia yang disampaikan Mas Kris tadi bahwa ya budaya Jawa sudah mulai masih melekat, tapi sudah mulai jarang dipergunakan karena memang yang bertutur atau yang menurunkan itu juga sudah mulai berkurang. Jujur saya sendiri masih, tapi koyo nggak bubur abang itu ya wis. Jadi awal dulu nikah iya masih dibikinkan istri, tapi sekarang enggak.
Kalau hitung-hitungan hari pun dulu awal nikah yang hitung istri saya sendiri, ngitung apa masih dipakai, tapi ternyata jauh ke waktu-waktu ini sudah mulai luruh gitu. Nah, salah satunya Nadia Vina juga ngangkat hal-hal semacam itu, kemudian nempelnya ke lebih ya topeng Malang yang awal dulu, kemudian ada cerita-cerita apa ini mitos gitu ya. Kemudian yang di akhir sepertinya dia ingin mengungkapkan isi hatinya dengan visual yang lebih simpel, langsung kena gitu. Tapi dengan gaya Jawa juga, misuh gasu babi dan seterusnya, tapi visualnya kekinian dan menarik sekali Iya, untuk anak muda di era model-model apa anime atau seperti apa ya? Iya, dia dulunya memang basis latar belakang gila anime. Oh, Saya dulu pernah mau ngerusak dia, ngerusak idealismenya berkarya, bukan ngerusak anaknya. iya iya iya. Ya, idealismenya biar nggak melulu anime, tapi ternyata kenanya pada waktu dia studi di perkuliahan, sehingga baru pecahnya di situ baru. Dan oh ya ternyata mungkin di waktu ketemu saya dia masih getol-getolnya sama anime, tapi ternyata anime X Topeng Malang jadi visual yang unik banget dan gak ada duanya. Kalau ngomong Nadia Vina Topeng Malang, nah itu mungkin mewakili mereka berdua yang tidak hadir. Mohon maaf Nadia dan Eko Ali. Sudah diwakili kayaknya ini. Oke oke. Semoga demikian. Oke Mas Niko, ini kan karya-karya yang semacam ini kalau misalkan tidak disampaikan gitu kan eman gitu ya. Kadang ingin menyampaikan tapi ruangnya terbatas. Karena kan semacam itu. Ya kita ngomong sekarang di Batu, lah ini harapannya untuk seniman-seniman yang semacam ini sebenarnya kalau datang ke sini itu menikmati, saya betul-betul menikmati yang kemarin yang saya ke sini. Oh iya, iya. Menikmati betul, tapi bagaimana nanti biar ya kita ini dikasih ruang oleh Batu, entah pemerintah atau apalah, pokoknya ada ruang, harapannya dari seniman-seniman ini seperti apa ini? Baik, saya wakili, saya awali ya. Oh iya, nanti disambung. Baik, kalau langsung aja, kalau sudahnya enggak pemerintah, kami enggak gitu ya, kami enggak. Kami di Turunan ya. Kalau membangun bersama sepertinya memang lebih menarik karena perjuangan kita bisa terasa kebersamaannya. Kemudian berikutnya kenapa ya setelah kita berjuang sendiri ternyata dengan hanya delapan kepala sepertinya, dan memang sejak dulu saya merasakan kelompok kecil itu lebih bisa intens karena yang disatukan itu banyak idealisme. Bayangkan lebih dari 10, 20, 40, 50 idealisme dikumpulkan jadi satu menggarap sebuah tema. Biasanya, mohon maaf, biasanya nggak kena di temanya. Jadi tema atau judul itu hanya sebagai pengunci atau judul acara saja. Ya saya juga terlibat dengan yang semacam itu, menarik juga sebetulnya. Cuma untuk ketajamannya itu akan berkurang, apalagi jika karyanya dikerjakan sebelum ide pameran bareng itu bersama. Nah rata-rata di sini 50-50 ya, karya kemarin ada, karya yang sangat baru setelah kita menggagas ide Setengah Rindu ini juga berjalan, sehingga dalam prosesnya tema ini setengah kena ya, tapi kena kok sebetulnya. Kena. Sangat kena sebenarnya. Kalau secara proses setengah kena, tapi kalau
kita lihat bareng. Aku kok malah gak objektif ya ngomong nama ide. Cuma yang saya rasakan Dari ini, data saja animo yang hadir saja. nah kalau ya saya bacanya dari situ sih sepertinya kena juga kok setengah rindu ini. Itu sih, jadi kelompok ini 8 seperti itu, mengumpulkan banyak orang itu sulit, tapi 8 idealisme dengan keseruan masing-masing, dengan kekakuan masing-masing, dengan keanehan dulu ini yang masing-masing dengan kebijakan kebapaan masing-masing, kemudian dengan kekuatan. Aku kalau ngomong Mas Taihu kuat banget karena dia suka nukang Sampai melean kalau Enggak, kita ini unik ya, tapi 8 dikumpulkan unik itu lebih mudah. Talentnya masing-masing, tapi kami bisa saling bekerja sama, bisa mengimbangi dengan cara ini yang sulit seniman, dengan cara menurunkan ego. Kami ego, tapi di gambar. Kami ego di idealisme. Lek wis lungguh bareng ketemu kopi, yo ijo-ijolan kopi, ijo-ijolan rokok, yo saling membawakan martabak, gedang goreng, Oke, jembel ini tadi ya. jemblem, Yang si keluar tuh. lakonnya pameran ini setengah rindunya jemblem. Tapi Mas, simpul 8 ini apakah berakhir setelah tanggal 17 ini ataukah nanti masih bisa lanjut pada apa ya pameran-pameran berikutnya? Karena saya kalau melihat memang banget deh. Ini dari lintas generasi, makanya saya bingung tadi awal nyun sewu atau ya opo. Ono Mas Jamal, ono Mas Lajo, dengan bingung. Ini bisa jadi satu dari masa ke masa ini gimana ini? Ya. Nih, Sebenarnya dibubar Mas? enggak. Oh, enggak. Yang gagas di awal ini saya sama Chris, ya kan? Terus kita ajak yang sangat menarik itu kita mengajak teman-teman muda dan kayak Faal saya ajak, terus Bundu, Nadia, mereka sangat antusias. Nah terus kalau mau dibubarkan sayang sekali Mas. Ini kesempatan langka di Batu ada kelompok senior sama yang muda-muda gabung. Ya dan itu bisa. Terus di tengah pameran ini kita sudah menggagas bahwa kelompok ini tidak bubar dulu. Artinya tahun depan kita mau pameran lagi dengan tema yang berbeda. Simpul 8 saya harap masih jalan terus sampai nggak tahu Pak ya, mungkin sampai kita capek melukis atau gimana nggak tahu. Tapi insya Allah akan jalan terus. Jalan terus ya Mas ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan ini. Oh yang muda, yang paling muda. Sebenarnya kalau dibilang bubar atau enggak itu ya kayaknya saya sendiri sangat menyayangkan dan saya udah nyaman gitu Mas di Simpul 8 ini, dimana awalnya saya kayak mimpi lah diajak Pak Fajar, dimana beliau orang yang mungkin dulu itu sangat saya kagumi, gondeng wong iki. Oh, itu sangat kagum Pak, sangat kagum. Gondeng wong iki. Kok tiba-tiba saya diajak dengan saya enggak punya basic menggambar gitu. Basicnya apa Mas? Basicnya saya makan. Makan ya, sama. Menulis sebenarnya Mas. Oh menulis. Ini kok diajak dan dengan masih setengah lagi anjay. Setengah sadar gitu ya. Saya iyakan akhirnya karena menurut saya ini juga kesempatan dan tantangan. Gimana saya harus menunjukkan itu. Nah, ini saya mau membicarakan setelah pameran ini Mas, rencana kami karya ini akan kami turkan
Jadi ada nanti Simpul 8 Setengah Rindu ini akan tur ke Blitar, rencananya begitu. Ke Blitar. Jadi semua karya ini dan mungkin juga nanti akan ditambah beberapa karya dari setiap seniman akan diberangkatkan ke Blitar. Rencananya begitu. Nggih Mas Kris. Rencananya habis Lebaran Mas. Oh, habis Jadi, lebaran. ya, Wah, luar biasa. jadi kalau berhenti di sini aja, kami udah berpikir untuk menturkan karya ini dan tahun depan kami kemarin Pak Nik ya sudah ada idiom judul, Betul ya. tahu nggak? Masih rahasia, masih rahasia. Masih nggak mungkin. Masih rahasia. Masih keceplosan nih, Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Tapi itu akan tetap apa ya? Jadi sesuatu yang mengambang gitu, Mas. Itu masih rahasia. Oh, masih, atau jangan-jangan temanya masih rahasia gitu. Masih rahasia. Ada gambarnya? Ada tambahan, silakan. Terus yang lucunya lagi sebelum pameran ini terjadi Mas ya, ketika ngajak Mas Faal ini, Faal bilang ke Mas Fajar kan, tanya ke Mas Fajar, Mas, apa Mas kok milih aku? Mas Fajar jawabnya, karena kamu aneh. Ya, karena keanehannya itu diajak, kalau nggak aneh ya Ya. nggak diajak. Ini kumpulan orang-orang aneh semua gitu. Ya. Enggak. Nah, terus untuk Simpul 8 ini saya berharap bisa terus berkarya untuk tahun depan juga dan tahun depannya lagi, dan tidak hanya di Batu. Terus kemarin itu ada kebetulan ada temen yang dari Blitar menawarkan bisa pameran di sana. Sebetulnya habis ini tanggal 18 langsung ke sana. Ternyata di sana ada pameran juga daripada Bentrok, beda tema kan. Akhirnya ya wis dipending dulu wis. Akhirnya setelah lebaran ini ya. Setelah lebaran. Oke. Luar biasa ini, berarti setengah rindu Blitar ini. Setengah rindu Blitar kan. Mungkin ada tambahan lagi ini untuk Simpul 8 ini. Oh iya. Ini sambil banyak pengunjung di sini. Iya. Ada hal yang lain mungkin? Mas Ihwan ini mungkin. Dari Mas itu Pak Jamal, dari ini paling senior ini Mas Jamal ini ya. Iya, makanya tadi setengah tidur. Seperti tadi setengah sadar. Iya, ini yang paling senior Mas Fajar ya, kalau Mas Jamal ini. Gimana Mas? Iya. Gitu. Dengan adanya kelompok Simpul 8 ini, jujur yang menambah semangat untuk berkarya saya, yang dulu hanya istilahnya ya berkarya 1-2 lah, istirahat atau gimana. Nah ternyata ada Simpul 8 ini, Mas Fajar memasukkan saya menjadi anggotanya dengan kurun waktu 3 bulan, diminta 5 karya yang dengan teknik saya yang sebetulnya lumayan lama, tapi bisa 5 karya 3 bulan nggak sampai lah. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, ternyata di kelompok Simpul 8 karya saya bisa diterima. Intinya itu yang membuat saya bahagia. Yang dulu sebenarnya karya-karya saya yang intinya biasa-biasa saja, maksud saya lah karya ini pameran mungkin satu karya. Munculnya kelompok Simpul 8 ini saya diajak Mas Fajar dengan waktu yang singkat bikin karya 5 karya, tapi saya bisa menyelesaikan ini suatu kebanggaan. Yang sebenarnya secara teknis sebetulnya lama Mas. Satu karya mungkin bisa 1 bulan atau gimana ya. Tapi ternyata
apa yang saya inginkan di kelompok ini harus sukses. Ternyata saya lakukan dengan semangat, dengan senang hati, dengan tulus, ternyata bisa. Bisa ya. Itu. Alhamdulillah ada kelompok Simbol 8 ini, semoga pesan saya jangan sampai Simbol 8 ini atau pecah karena apalah. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Karena saya yakin dari teman-teman Simbol 8 ini, walaupun saya di usia yang paling umur, tapi Mas, tapi masing-masing teman-teman walaupun mereka masih muda-muda bisa menerima saya dengan dengan lapang dada, dengan hati, ya, tidak mempermasalahkan usia, tapi karya. Itu yang saya salut. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya sebenarnya menegaskan aja, kita ini bukan AI tapi IO ya. IO. Itu lek bengi. Pokoknya bukan KO, aman kayaknya. Oke. Masing-masing individu berdelapan ini ternyata punya apa ya, keunikan sendiri-sendiri. Mas Saihu sama Mas Budu pinter bikin apa? Pertukangan. Terus untuk konsumsi. Oh, pinter masak ini. Pinter masak. Ya, Mas oke. Pemasaran Mas Niko. Percaya. Untuk hiburan. Iya. Yang satu yang doa kan Mas Fajar tuh. Iya, bagian doa. Terus yang Mbak Nadia, saya bagian desain ya. Oke. Sebenarnya ya baik undangan manten, sunatan. Oke. Lengkap ya Mas ya. Oke, ini tadi kalau saya lihat itu kan cerita-ceritanya menarik. Orang-orang datang ke sini tidak kenal, janjian di sini dan akhirnya berkenalan di sini. Ada yang semacam itu ya? Ya, ada. Nah, kalau nggak percaya silahkan lihat di TikTok. Di TikTok ada ya? Ada yang janjian, saya mau lihat pameran gitu kan. Oh intinya ya, rumah saya pakai saji, saya ke Kediri ya wis ketemuan yang kono loh. Oh biasa ya. Berarti apa ya? Di sini memang ya memang yang dibutuhkan yang ini. Iya, karena setengah rindu itu. Setengah rindu gitu ya. Ini saya yakin ke depan akan selalu ditunggu. Ya. Karena saya lihat di traffic website di saya itu juga lumayan tinggi gitu ya pengunjungnya itu. Jadi kayaknya ini memang ya saya berharap tidak berhenti di sini di Simbol 8 ini, tapi nanti dengan karya-karya fenomenal tahun depan bisa berjumpa lagi sehingga rindunya tambah sedikit gitu. Ya. Sepersembilan tambah sedikit ya. 3/4 atau apa gitu. Tapi saya harap itu Mas, kita jangan sampai rindu lah. Oh iya. Kalau rindu, habis rindu kan sudah selesai ya. Kalau setengah kan tetap setengah terus. Kan masih ada harapan lagi untuk merindu. Mungkin. Oke. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi saya terima kasih, ini adalah kehormatan bagi kami di tim setitik.id karena dikasih kesempatan untuk berbincang yang sangat luar biasa. Saya menyadari karena podcast kami adalah podcast kaki lima itu loh, bukan UMKM bawahnya UMKM ini kaki lima dengan apa adanya, tapi dengan diterima semacam ini saya bersama tim sangat senang sekali. Semoga tahun depan bisa kembali berkarya dan bisa bekerja sama dengan kami lagi ini. Sami-sami Mas. Terima kasih Mas Fajar, Mas Waal, Mas Kris, Mas Niko, Mas Syaiko, Mas Jumali. Cek semangat cek muda Mas nih. Mungkin sekian dulu perbincangan saya dengan rekan-rekan di Galeri Raos pada pameran Setengah Rindu, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.